Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Yulia Fitri, PGSD 7H. Saya ingin menyampaikan proposal dari MINI yang berjudul Pengaruh Model Kooperatif Tipe NHT untuk meningkatkan kemampuan perkalian siswa kelas 4 SD Negeri 010001. Dosen pengampu ialah Ibu Saprida Napitupulu, SPD, MPD. Pada bab 1 terdapat latar belakang masalah. Dengan memahami semua mata pelajaran yang terdapat di dalamnya pelajaran matematika dengan materi perkalian yang akan memudahkan manusia untuk menjalani kehidupan. Banyak orang yang beranggapan ketika kita sudah memahami perkalian dan membaca, maka kita dapat memudahkan kehidupan kita. Sebaiknya guru dan orang tua harus lebih aktif lagi dalam membimbing dan membina siswa agar siswa mampu menyelesaikan persoalan yang telah diberikan guru, dan juga guru harus mempunyai metode alternatif untuk memudahkan anak dan memahami dan dapat menghafal perkalian itu. Pada latar belakang terdapat identifikasi masalah, yaitu siswa-siswi kelas 4 SD masih banyak yang belum mampu dalam memperhitungkan perkalian 4, 6, dan juga 7. Akan tetapi perkalian 5 mereka sudah, karena itu menurut mereka mudah. Dan juga guru harus menggunakan metode yang tepat dalam membimbing anak mengenai perkalian. Rumusan masalahnya adalah apakah adanya hubungan antara metode pembelajaran dengan meningkatkan kemampuan perkalian di kelas tinggi, yaitu kelas 4. Yang E, terdapat manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu manfaat bagi siswa, bagi guru, bagi orang tua, dan juga bagi sekolah. Bagi siswa, manfaatnya yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe NHT, siswa dapat menjadi paham bagaimana cara mengerjakan perkalian dan mudah dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru, sehingga siswa lebih semangat dalam belajar. Bagi guru, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe NHT, menjadikan guru mudah dalam mengajar perkalian terhadap siswa dan keberhasilan pembelajaran terlaksanakan. Yang ketiga, terhadap orang tua. Orang tua dapat mengetahui kualitas anak, sehingga orang tua dapat membantu proses belajar anak di rumah. Dan juga yang keempat, yaitu sekolah, menjamin kualitas yang menghasilkan tamatan murid yang cerdas. Dan terdapat juga hipotesis, yaitu HO-nya, tidak terdapat pengaruh antara sebelum dan sesudah mengadakan penelitian. Yang H-nya, terdapat pengaruh antara sebelum dan sudah mengadakan penelitian. Selanjutnya, pada bab 2 terdapat kajian pustaka. Yang pertama, pengertian pengaruh, yaitu pengaruh adalah daya yang ada atau timbul pada orang atau benda yang dapat mempengaruhi perwatakan atau sifat seseorang. Yang bagian B, pengertian metode. Metode adalah cara atau upaya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, pengertian kemampuan. Kemampuan menurut Stephen adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Seluruh kemampuan seorang individu pada hakikatnya tersusun dari 2 perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Selanjutnya terdapat tujuan pembelajaran matematika. Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi, disebutkan bahwasannya pembelajaran matematika bertujuan supaya siswa memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep matematika. Yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat. Yang ketiga, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, ulet merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Yang keempat, mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Yang kelima, memiliki sifat menghargai kegunaan matematika,
dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam pembelajaran matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam memecahkan masalah. Yang D, terdapat pengertian model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah Number Head Together, adalah suatu model pembelajaran berkelompok yang setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab atas semua tugas kelompok, sehingga tidak ada pemisahan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dalam satu kelompok untuk saling memberi dan menerima saran antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya terdapat langkah-langkah model pembelajaran NHT. Di sini terdapat fase dalam pembelajaran NHT, yaitu yang fase pertama, penomoran. Di sini guru membentuk kelompok siswa yang berisi 4 atau 5 siswa dalam satu kelompok. Lalu guru memberi penomoran dalam satu kelompok. Penomoran itu berbeda-beda pada dalam kelompok. Selanjutnya fase yang kedua, yaitu memberi pertanyaan. Setelah guru membentuk kelompok, lalu guru memberi pertanyaan kepada siswa-siswa, yaitu pertanyaan yang mengenai pembelajaran. Fase yang ketiga, yaitu berpikir bersama. Setelah guru memberi pertanyaan terhadap siswa, guru mengharapkan siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan guru. Lanjut, fase yang keempat, memberi jawaban. Guru menunjuk satu nomor acak yang akan menjawab pertanyaan guru, dan setelah guru menyebut itu, lalu siswa dalam satu kelompok itu menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh guru sesuai nomor yang telah disebutkan guru. Fase yang kelima, yaitu penilaian dan pemberian tanggapan. Yaitu kegiatannya, guru menyuruh siswa atau kelompok lain untuk menilai tanggapan yang telah diberikan kelompok tersebut. Apakah tanggapan ini dapat diterima di kelompok lain, dan berikan alasannya seperti itu. Selanjutnya, fase ke-6, yaitu kesimpulan. Setelah menjawab pertanyaan pada guru, siswa itu diberi kesimpulan mengenai pembelajaran yang telah mereka selesaikan pada hari ini. Lalu fase ke-7, evaluasi. Pemberian evaluasi bertujuan untuk mengetahui dan memberikan umpan balik dari hasil kegiatan yang sudah dilakukan. Lalu yang F, terdapat kelebihan dan kekurangan metode NHT tipe kooperatif. Kelebihan metode NHT adalah yang pertama, menumbuh kembangkan kedisiplinan, minat, kerjasama, keaktifan, dan tanggung jawab. Yang kedua, setiap siswa harus siap semua dalam menghadapi pertanyaan maupun jawaban yang akan disampaikan. Yang ketiga, siswa dapat melakukan diskusi yang sungguh-sungguh. Yang keempat, siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. Yang kelima, siswa ada yang berdominasi dalam kelompok. Lanjut, kelemahan metode NHT. Yang nomor 1, kemungkinan nomor yang dipanggil lagi oleh guru, berarti berulangan. Yang kedua, tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. Mungkin di sini kalau tidak semua, pasti ada siswa yang merasa kecil hati, kenapa aku nggak dipanggil, seperti itu. Yang keempat, siswa yang pandai akan cenderung berdominasi sehingga dapat menimbulkan sifat minder dan pasif dari siswa yang lemah. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan lebih banyak. Yang kelima, pengelompokan siswa memerlukan pengaturan tempat duduk yang berbeda-beda serta membutuhkan waktu khusus. Selanjutnya masuk bab 3, yaitu metode penelitian. Yang A, metode penelitian. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. Yang B, desain penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian tindakan. Rancangan penelitian ini adalah menggunakan metode one group, pre-test, dan post-test design. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut. Berikut terdapat tabel desain penelitian. Di sini ada tabel desain penelitian dan juga penjelasannya di bawah. Selanjutnya C, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2020, semester genap tahun pelajaran 2020-2021.
Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 010001. Selanjutnya yang bagian D, terdapat populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SD Negeri 010001 yang terdiri dari 2 kelas dengan masing-masing kelas berjumlah 45. Dengan demikian, jumlah keseluruhan kelas 4 SD Negeri 010001 adalah 90 siswa. Sampel penelitian yang menjadi sampel dengan penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 010001 yang terdiri dari 4A yang berjumlah 13 siswa dan kelas 4B yang berjumlah 13 siswa. Jumlah tersebut diperoleh dari teknik pengambilan sampel random sampling dengan persentase pengambilannya sebesar 30%. Dengan demikian, kelas 4 SD Negeri 010001 yang berjumlah 90% dalam setiap kelas hanya diambil sebanyak 30 dan diperoleh 13 siswa, dan jumlah dari kedua siswa tersebut adalah 26, 13 dari kelas A dan 13 dari kelas B. Yang E, terdapat variabel dan indikator. Variabelnya yaitu penelitian ini terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. Variabel bebas yaitu hubungan metode pembelajaran, sedangkan variabel terikat yaitu kemampuan perkalian berhitung tingkat tinggi yaitu kelas 4. Indikatornya yang pertama dapat menyebutkan hasil perkalian 4, 6, dan 7. Yang kedua, menyelesaikan tugas perkalian 4, 6, dan 7. Yang ketiga, menyelesaikan persoalan mengenai KPK dan FPB, yaitu menyangkut tentang perkalian juga dengan menggunakan cara perkalian. Selanjutnya terdapat instrumen penelitian. Bentuk instrumen penelitian yaitu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes. Instrumen tes berbentuk soal yang digunakan untuk mengumpulkan data siswa kelas 4 SD yang mampu menjawab soal perkalian secara tertulis. Bentuk instrumen disusun oleh guru atau peneliti sendiri. Adapun bentuk instrumennya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Bentuk instrumen atau soalnya itu seperti ini. Yang nomor 1, carilah KPK dari 6 dan 7 menggunakan metode sederhana yaitu kelipatan. Yang nomor 2, carilah KPK dari 8 dan 9 menggunakan metode sederhana yaitu kelipatan juga. Yang ketiga, selesaikanlah KPK dari 8 dan 9 menggunakan pohon faktor. Yang keempat, carilah FPB dari 15 dan 20 menggunakan cara metode faktorial. Yang kelima, carilah FPB dan KPK dari 28 dan 32 menggunakan pohon faktor. Selanjutnya, penguji instrumen penelitian, yaitu uji validalitas. Uji validalitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran ukurannya. Dalam mengukur validalitas, perhatian ditujukan pada isi dan kegunaan instrumen. Pengujian validalitas dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen atau bentuk soal seperti tadi. Dalam kisi-kisi ini terdapat variabel yang akan diteliti. Uji validalitas instrumen, hasil belajar kognitif, bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian soal agar dapat mengukur apakah yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Berdasarkan bentuk instrumen yang telah dikemukakan pada bagian instrumen penelitian, maka teknik yang dilakukan untuk mengumpul data adalah dengan menyebar soal uraian di awal dan di akhir yang terdiri dari 5 soal. Setelah itu, guru menyediakan kertas lembar jawaban yang akan diisi siswa hasil dari tugas yang diberikan guru. Setelah itu, guru dapat mengumpulkan datanya secara nyata. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis data yaitu berdasarkan bentuk instrumen dan teknik pengumpulan data yang dilakukan, maka data yang diperoleh termasuk jenis interval. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam melakukan analisis data, maka teknik yang dilakukan dalam menganalisis dan formulasinya disesuaikan dengan jenis data yang telah diperoleh. Teknik analisis data terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama analisis deskriptif, yang kedua analisis statistik intervensial,
yang ketiga uji normalitas, yang keempat uji homogenitas, yang kelima uji hipotesis. Sekianlah hasil seminar mini proposal dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.